Sore Erlina. Selamat sore. Iya, lagi ngapain nih? Lagi ngapa Erlina? Halo Erlina, dikabari teman yang lain ya. Halo Erlina, macet nggak suara Bapak? Dengar. Dikabari temannya ya. Pak, baik-baik. Halo, selamat sore semuanya. Maya, So- Siska, Rina, Erlina. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Oke, sambil menunggu yang dari kampus itu, diisi dulu absennya ya. Sehat, Usti Jam. Apa ini? Uji Taram. Sehat, Pak. Iya, susah kali nama-nama kalian dipanggil. Ambil diisi dulu absennya ya sama apa tadi namanya Google Form yang ini yang dikirim Pak Johnson. Ada kan?
ini sudah kalian isi? Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi kita masih nunggu info nih. Tadi udah Bapak WA jadi kata, cuman belum itu. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan selama ini? Sebentar ya. Bapak kasih linknya. Halo lo Berat, sehat? Sehat, Pak. Iya, sambil nungguin kampus. Ada yang mau dipertanyakan, Togarat? Enggak ada, Pak. Terus, yang dikirim Pak Johnson ini, bagaimana? Sudah diisi kuesionernya? Belum, Pak. Baru mau diisi, Pak. Nah, diisi lah. Nah, pilih di situ nama Bapak, habis itu apa lagi? Nah, Ya, Pak. kalau ada cerita yang baik, ya kan? Ini pertemuan terakhir kan? Iya, Pak. Semoga nanti beritanya berita baik, siapa tahu nggak berita tak muka ya kan? Udah siap kalau tatap muka? Siap kali lah, Pak. Yakin nanti datangnya terlambat. Siap, Pak. Siap. Justru nggak siapnya kalau diring lagi, Pak. Nah, nanti kalau udah tatap muka datangnya terlambat, 10 menit lagi mau habis datang. Kalau Iya. tetap muka, Pak, dua jam sebelum masuk udah datang lagi, Pak. Kita lihat lah, soalnya kalau di Medan kelas malam gitu. Ada aja nanti 2-3 orang. 10 menit lagi mau pulang baru datang. Kalau lagi yang kayak gitu yang suka Ita, Pak. Ita suka kali kayak gitu, Pak. Iya, Nggak salah, nanti kau. terlalu banyak pula berburu dolarnya ya kan. Jadi tadi Bapak ini ada kasih 2 materi. Ada tentang etika profesi, dalam cybercrime atau cyber law. Kalau ini sudah mengerti lah ya. Sembari menunggu yang dari kampusnya masuk, ya ini dulu kita bahas ya. Nanti habis terbuang gitu aja waktunya. Jadi cyber law ini ya, maksudnya hukum cyber atau apa ini yang sering dikenal, ada polisi cyber gitu kan. Jadi kalau kalian membuat cakap atau menghina di media sosial media kalian seperti Facebook, cakap jorok, kalian bilang binatang lah kau sama teman kalian di chattingan, itu hati-hati ya, karena cybercrime sudah berlaku. Jadi kalian cakap jorok aja, binatang kau kalian bilang sama teman kalian, itu sudah ada hukumnya. Jadi kalau kalian emosi, bagus handphonenya aja yang dibanting ya. Kemudian jenis-jenis cybercrime apa yang kalian pernah dengar? Yang paling sering? Halo? Ada yang dengar? Ada, Pak. Oh ya, jenis-jenis cyber apa yang sering kalian dengar?
Kejahatan apa yang pernah kalian dengar di dunia online atau dunia maya? Atau apa yang paling sering kalian dengar? Cyberbullying, Pak. Apa? Cyberbullying. Ya, itu satu. Apalagi? Ada juga tentang cyber investasi, ya kan? Sering terjadi kejahatan investasi online kan? Sering, Pak. Nah, dengan iming-iming setiap nanti transaksi sekian dapat bunga sekian persen, ya kan? Pinjol, Pak, pinjaman online. Nah, pinjaman online lagi. Jadi semuanya sangat berbahaya, makanya hati-hati. Ada lagi? Cyber teroris, Pak. Apa itu? Yang dari ini, Pak, yang terus-terus dari kayak mau kayak mana, Pak ya? Kemarin ada aku baca, Pak, cuman lupa, Pak. Apa itu? Eh, Cyber terorisme namanya, Pak. oh ya. Selain itu ada lagi. Ada lagi. Enggak ada. Jadi kita lihat di sini ya. Di sini kejahatan yang terdiri di internet terdiri dari berbagai macam jenis dan cara yang bisa terjadi. Bentuk atau model kejahatan teknologi informasi di sini ada banyak. Jadi dia seperti yang kita bilang tadi. Kemudian kejahatan di internet itu ada motifnya. Jadi di sini dia dibagi menjadi dua. Ada motif intelektual. Yang pertama yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan diri pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasi di bidang teknologi informasi. Yang kedua, motif ekonomi, politik, dan kriminal. Nah, ini paling sering pada saat pemilu ya kan, motif politik. Kemudian motif ekonomi seperti yang tadi, investasi bodong. Kenapa orang ingin berbuat kejahatan tentang investasi bodong? Hanya karena dia mencari keuntungan sendiri. Jadi motifnya ekonomi. Kalau motifnya kriminal, seperti yang tadi, tentang terorisme. Dia mungkin mengajarkan bagaimana cara membuat bom, atau bagaimana cara untuk berbuat kejahatan yang lain, seperti membuat geng-geng untuk menjadi geng motor, ya kan? Kemudian, sebentar dulu ya Bapak cek, udah masuk belum direkam? Belum. Kemudian kejahatan komputer juga dapat ditinjau dalam ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama, komputer sebagai instrumen untuk melakukan kejahatan tradisional. Nah, ini kejahatan model lama. Jadi dia meminjam laptop kalian, kemudian memasukkan
flash disk untuk mengambil data-data penting kalian. Contoh dasarnya misalnya dia mencuri tugas kalian, tugas program kalian, atau teman kalian mencuri data-data penting kalian untuk berbuat kejahatan. Ada gitu kan? Misalnya nih, si Logarat pinjem laptop temannya cewek. Pasti dia penasaran. Dibukainya semua foto-foto, album-album. Siapa tahu ada yang aneh-aneh. Ya kan, Logarat? Pasti pemikiran seperti itu. Enggak, Bang, enggak. Pasti ada kan? Takut malu dia. Oke. Yang kedua, komputer dan perangkatnya sebagai objek penyalahgunaan di mana data-datanya yang di dalam komputer tadi menjadi objek kejahatan dapat saja diubah atau dimodifikasi atau dihapus serta diduplikasi secara tidak sah. Nah, ini banyak ya. Sepertinya seperti proyek-proyek pekerjaan atau kalau pernah kalian tonton film-film seperti film-film serial yang di SCTV atau yang di mana. Jadi dia mencuri data di laptopnya, data proyek pekerjaannya hanya demi sebuah posisi. Bagaimana cara menjatuhkan lawannya? Maka dia menggantikan kerjaan kawannya dengan yang tidak bagus, kemudian dia menghapus pekerjaan temannya, dan saat presentasi dia memakai data temannya tersebut. Ada gitu kan filmnya? Pernah nonton seperti itu? Halo, pada kemana? Yang lain pada kemana ini? Pernah seperti itu lihat filmnya? Berbuat kejahatan demi sebuah karir, dicuri datanya dari laptop atau komputer kantor temennya. Ada gitu? Pernah lihat di film-film? Pernah, Pak? Kalau nggak pernah berarti dia cuman nonton Instagram aja. Kemudian yang ketiga, penyalahgunaan yang berkaitan dengan komputer ataupun data. Yang keempat, di sini ada yang namanya apa nih? Unauthorized acquisition. Kemudian di sini dia berkaitan dengan masalah penyalahgunaan hak akses dengan cara yang ilegal. Ini banyak ya, seperti di handphone-handphone ataupun di mana nih, di beberapa modem juga. Jadi ini handphonenya di apa namanya ya, diinstal ulang, tapi biar bisa diapain namanya, dibuat duplikasinya banyak. Ini contohnya seperti yang pernah tenar-tenar sebelumnya, aplikasi Gojek, aplikasi sewa untuk Grab, ini bisa digandakan. Ada dulu gitu kan? Jadi dia aplikasinya bisa digandakan, kemudian disitulah aksesnya dibobol. Jadi dari satu handphone misalnya bisa mempunyai akun sewa sampai 100. Ada gitu kan? Siapa di sini sambil Gojek atau nge-Grab? Enggak ada. Nah, jadi mungkin nggak ada di sini yang nge-Grab atau Gojek. Mungkin nggak tahu kalau zaman dulu ada.
Itulah yang sempat sampai viral beritanya di TV. Lama kali orang apanya ya? Kemudian nanti di sini kalian baca ada banyak ini. Kemudian dampak negatif dari cyber law. Yang pertama yang serius karena berkembangnya teknologi informasi, terutama internet, harus segera ditangani dan ditanggulangi dengan segala perangkat yang mungkin termasuk perangkat perundangan yang bisa mengendalikan kejahatan di bidang teknologi informasi. Jadi sudah saatnya bahwa hukum yang ada harus bisa mengatasi penyimpangan penggunaan perangkat teknologi informasi sebagai alat bantunya. Jadi di sini ada beberapa pendapat, nanti bisa kalian pahami. Ini sudah sering, ini prinsipnya ya. Jadi selanjutnya sambil nunggu yang masuk lagi, kita masuk materi hotspot ataupun wifi. Jadi kebetulan materinya hari ini agak banyak. Wireless wifi, mobile phone, keamanan, cyber law, dan undang-undang ITE. Itu dia ya. Jadi nanti bisa kalian belajarin sini kan? Bisa? Jadi misalnya wifi atau wireless hotspot. Nah, jadi dia istilahnya komunikasi tanpa kabel. Tetapi wireless ini memiliki kelemahan. Dia hanya memiliki jarak tertentu. Jadi semakin dekat jaraknya, maka daya tangkap sinyalnya semakin tinggi. Kemudian semakin jauh kita dari jarak hotspotnya, maka sinyal semakin lemah. Itulah dia ciri-ciri dari wifi hotspot. Jadi istilah lain dia ini namanya perangkat WLAN atau wireless LAN. Perangkat yang dipakai untuk menyambung jaringan komputer LAN dengan menggunakan udara sebagai media komunikasinya. Kemudian frekuensi yang dipakai adalah 2,4 GHz. Bentar ya, Bapak cek dulu orang kampusnya. Kemudian di Indonesia penggunaan frekuensi 2,4 GHz harus bayar ke Portel, ya sekitar 2,7 juta per base-nya. Kemudian izin hanya diberikan ke ISP-nya. Kemudian pada frekuensinya, frekuensi di sini adalah banyaknya getaran listrik per detik atau arus listrik yang harus berubah satuan frekuensi. Jadi di sini dari Hertz disingkat Hz. Jika arus bergerak lengkap satu getaran per detik, maka frekuensinya 1 Hz. Jadi satuannya frekuensi di sini ada banyak. Ada kilohertz, megahertz, gigahertz, dan terahertz. Itu dia. Ini dia untuk spektrumnya. Nanti bisa kalian lihat sendiri ya. Jadi bagaimana caranya gelombang itu dipancarkan?
Jadi gelombang itu terpancarkan sampai ke handphone kalian. Ya dengan ini, seperti ini dia. Siapa yang pernah lihat apa namanya jaringannya seperti ini? Semacam jaringan amplitudo, ya kan? Waktu belajar fisika dulu mungkin di SMA pernah. Kemudian di sini ada banyak lagi, nanti bisa kalian pelajari ya. Selanjutnya ini, siapa yang kenal dengan alat ini? Ini yang saya lingkari warna merah. Apa ini namanya? Halo, Antena ya, Pak? antena apa itu namanya? Ada yang tahu logarat? Logarat. Nggak Antena. pernah lihat, Pak. Nggak pernah lihat. Coba Belum, kamu Pak. lihat nanti gedung-gedung, pasti ada itu, atau kantor-kantor, pasti ada. Masa nggak pernah lihat? Belum pernah Ini sama ada. sekali, Pak. Nah, kamu tinggal di mana? Logarat tinggal di mana? Tinggal di Medan, Pak. Jadi Medan di mananya lo, Cuman Lempar. di jalan darat, Pak. Di jalan darat. Ah, Dekat ya, Pak, dari kampus. Cuman mungkin nggak kuperhatikan ya, Pak. itu kan banyak kampus. Pasti kamu nggak perhatikan. Coba kamu lihat di kampus UMA itu. Kak UMA yang di Setiabudi. Ah, di atas itu, kalau kamu lihat dari bengkel-bengkel, ada seperti itu antenanya. Nah, jadi itu namanya antena grid. Dia jarak tempuhnya kurang lebih 40 kilometer. Jadi mungkin kampus UMA yang di Setiabudi, dia menembakkan ke kampus UMA yang satu lagi. Yang di mana itu? Yang dekat Pancing kan? Nah, mungkin itu dia jarak mereka. Atau misalnya kalau di kampung-kampung, dia mau buka warnet nih, sementara nggak ada tiang tiang telepon, yang ada hanya sawit-sawit. Maka yang dipakai seperti ini, antena grid. Jadi dia lebih kencang karena langsung dari perusahaan ke antena ini. Kemudian alat untuk membuat wirelessnya ini namanya access point. Apa saja yang dicolok ke access point? Situ ada kabel RJ45. Jadi kabel itu dihubungkan ke komputer, dari CPU kalian ke komputer. Jadi ini adalah alat-alat atau device yang menggunakan ini access point. Oke, ada yang mau ditanya? Sama kali yang dari kampus ini. Oke, jadi ini dia perusahaan yang tergabung pada konsorsium WiFi. Ada banyak ya. Ada banyak merek ini. Ada AMD,
Daron, Intel, HP, LG, Samsung, Siemens, Sony, Yamaha, Philips, ada banyak yang tersebutkan. Kemudian dalam mengakses hotspot di sini kita lihat hotspot itu gratis. Jadi untuk tambahan pelayanan umum ini biasanya sering digunakan di lobi hotel ataupun di coffee shop ataupun di mall ataupun di tempat mie Aceh, ya kan? Kemudian hotspot berbayar ini biasanya langsung ke pemilik gedung, ruangan hotel, restoran atau coffee shop, atau biasanya langsung ke gedung-gedung seperti layanan internet IndiHome. Ini biasanya ada, misalnya 1 jam 5.000 gitu. Kemudian hotspot berbayar ke operator WiFi hotspot, misalnya Boingo, kemudian IPAS. Jadi ini ada hotspot dunia, namanya hotspot Boingo. Nah, jadi ini sering dipakai di dunia. Jadi kalau di bandara kebanyakan sudah pakai ini. Ini adalah konfigurasi wireless LAN hotspot gratis. Gede ya. Nah, ini dia tadi gambarnya. Yang data grid. Ini dari gedung pertama ditembakkan ke gedung yang satu lagi. Kemudian dari gedung satu lagi ini disambungkan ke access point. Dari access point ini bisa langsung ke komputer, bisa langsung ke komputer ini, bisa langsung ke komputer ini, ataupun disambungkan ke switch. Dari switch nanti komputer ke access point lagi. Kemudian dari access point ini bisa ke komputer, bisa ke WiFi, ataupun bisa ke handphone. Itu dia. Ada yang belum pernah lihat namanya hotspot apa? Access point. Ada yang belum tahu namanya access point? Halo. Ada yang belum tahu namanya access point? Logarats? Tahu Pak, pernah nengok Pak di sekolah Pak. Sekolah SMA Pak. Singkat. Bentar ya, Bapak telepon kok nggak jadi masuk orang ini. Halo Bu Peti, kok nggak jadi masuk? Bagaimana? Ada lagi yang mau bertanya?
Logarat, ini pertemuan kita terakhir. Enggak ada, Pak. Harpingka, bagaimana? Ada pertanyaan? Berarti tadi kalian sudah masuk ya? Jam 5, ada, jam Pak. setengah 6. Sudah diundang orang Bu apa tadi ya? Yang kegiatan apa itu? Udah, Pak. Oh, itu loh Bapak kira tadi mereka mau masuk di sini di jam belajar ini. Gak ada yang mau bertanya berarti? Nggak ada, Pak. Bagaimana? Siska, ada yang mau ditanya? Tidak ada, Pak. Ya sudah, berhubung nggak ada pertanyaan, berarti belajar-belajarlah kaliannya udah mau UAS. Ya, kita akhiri aja ya, karena ada yang mau, mungkin ada yang mau sholat atau bagaimana. Ya, kita akhiri. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, jadi kita akhiri aja. Tetap jaga kesehatan biar bisa mengikuti UAS nanti ya. Silahkan ditunggu jadwal UASnya kapan. Oke, selamat malam semuanya. Sampai berjumpa di UAS. Bye-bye. Malam, Pak. Malam, Pak.